Apakah dia dihukum waktu itu? Ya enggak lah, lolos. Dan Bang Arpandi serta keluarga juga bisa dengan tenang menghadapi semuanya. Aku percaya Tuhan pasti bela. Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman yang lagi nonton, bagaimanakah kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi nggak baik aja nih? Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya, jangan menyerah. Nah guys, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana Putra Siregar dan juga Rizky Bilar yang sudah speak up tentang bagaimana kelakuan dari YA di masa lampau. By the way, untuk informasi, sebelumnya untuk saudara YA, itu sudah ditangkap oleh pihak kepolisian atas kasus kematian anak Tamara dan juga Angger Dimas yang bernama Dante. Seperti yang sudah kita bahas di video yang ini, Dante meninggal dunia karena tenggelam di kolam renang di Jakarta Timur. Adapun saudara YA bisa terseret dalam kasus ini karena berdasarkan rekaman CCTV, itu terlihat berada di lokasi kejadian menemani Dante saat latihan berenang. Dan bahkan dia ini sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus ini. Dalam video CCTV yang diunggah oleh kanal YouTube KH Entertainment, terlihat pada kala itu kondisi kolam renangnya cukup sepi. Ada anak kecil, anak ini perempuan kalau tidak salah, dan ada juga Dante, terus ada juga saudara YA. Dante pada kala itu terlihat berada di pinggir kolam renang dan dia itu berpegangan dengan pembatasnya. Sementara itu nih guys, ada anak lainnya yang berada di dekat Dante. Adapun YA terlihat itu tiba-tiba mendekati Dante dan berdiri di belakangnya. Dan terekam di CCTV untuk YA juga sempat melihat bagaimana keadaan sekitar sebelum mendekati Dante. Dan ini semakin membuat netizen semakin curiga dengannya. Dan setelah itu, YA tiba-tiba menenggelamkan tubuh Dante ke dalam air hingga tak terlihat ke permukaan. Peristiwa tersebut terjadi beberapa lama hingga tubuh Dante benar-benar tidak terlihat ke permukaan air. Setelahnya, dalam CCTV, terlihat untuk Dante berusaha untuk keluar dari kolam renang. Hingga kemudian YA menaikkan tubuh Dante yang sudah lemas ke pinggir kolam renang. Dan untuk YA juga terlihat seolah-olah memberikan bantuan kepada Dante setelah menaikkannya dari kolam renang. Sementara untuk anak lain yang ada di kolam renang itu, yang juga berenang bersama dengan Dante, hanya melihat peristiwa tersebut tanpa melakukan apa-apa. Dan sekarang untuk YA dikenakan pasal berlapis nih guys. Mulai dari tindak kekerasan pada anak, terus pasal pembunuhan berencana, hingga pasal dengan niat untuk menghilangkan nyawa. Lebih lanjut, Kombes Pol Ade Ari di Polda Metro Jaya pada Jumat tanggal 9 Februari yang lalu mengatakan seperti ini. Untuk pasalnya sendiri, pasal 76C soal kekerasan pada anak, ancaman 3 tahun 6 bulan. Kemudian pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Dan pembunuhan berencana ancaman 20 tahun. Dan sebagai ayah, Dijaga Nibas mengaku kecewa nih dengan sosok pelaku yang lain adalah kekasih dari mantan istrinya. Saat melihat bukti CCTV, tindak keji yang dilakukan oleh YA pada putranya diakui membuatnya kecewa. Apalagi pihak kepolisian mengatakan bahwa YA telah menenggelamkan anaknya sebanyak 12 kali hingga merenggang nyawa. Atas bagaimana kelakuan dari YA, Angger Dimas menyebut bahwa kelakuannya itu bukan seperti manusia. Angger Dimas juga menyebut bahwa dirinya tak kenal dengan YA, apalagi untuk dirinya dan Tamara Chasmara itu tak pernah komunikasi lagi sejak bercerai. Dan jika dirinya ingin berbicara dengan Dante, maka dia akan menelpon langsung putranya itu. Dan terakhir komunikasi dengan Dante terjadi 2 hari sebelum kejadian tersebut. Dan usai dijadikan tersangka, banyak publik yang bertanya-tanya tentang bagaimana hubungan antara YA dan juga Tamara. Mengenai hal tersebut, Tamara menjelaskan bahwa dirinya sudah berteman dengan YA selama lebih dari 2 tahun. Dan setelah nama YA ini terungkap, banyak banget loh dari warganet yang kepo dengan sosok YA. Dan dari sanalah terungkap bahwa YA ini pernah menikah dengan seorang wanita pada tahun 2019 yang lalu. Dan seperti yang sudah dijelaskan oleh Tamara, status dari YA ini atau kekasihnya ini adalah duda. Selain itu, YA ini juga memiliki seorang anak. Dan terbaru, borok dari YA mulai tersibak setelah ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya dilakukan oleh Putra Siregar dan Rizky Bilar. Keduanya ternyata pernah nih menjadi korban pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh YA. Hal itu diungkapkan oleh Putra Siregar lewat unggahan di Instagram story-nya. Melalui curhatannya itu, Putra Siregar menyebut jika YA bisa lolos dari jeratan hukum walaupun terlibat dalam kasus pengeroyokan yang menimpanya. Dan langsung saja kita perhatikan bagaimana Instagram story dari Putra Siregar. Yang pertama, ini dari istrinya. Di sini istrinya bilang, yang dipukulin yang di penjara. Sekarang yang mukulin jadi tersangka pembunuhan anak. #Justice for Dante. Kemudian untuk yang Putra Siregar mengatakan, salah deh yang 2 Maret 2022. Jadi salah satu yang paling beringas ngeroyokin. Temen gue yang udah gue amanin ke dalam mobil pun, dia masih ngejar ke mobil. Padahal temen gue udah penuh darah. Apakah dia dihukum waktu itu? Ya enggak lah, lolos secara nganu. Udah be, aku sama Riko udah ikhlas. Masya Allah, pelajaran sangat berharga dan mahal harganya. Yang tentunya pasti semuanya ada hikmahnya. Yang penting, sekarang kita doakan Dante sudah bahagia di surga. Dan pastinya sesuai syariat, Dante surgalah tempatnya. Karena masih kecil dan belum dihisap. Bahkan Dante juga punya kewenangan bisa membawa orang tuanya ke surga. Bukannya tujuan kita hidup sementara ini adalah surga,
Dante sudah bahagia di surga dan siapkan jubah untuk orang tuanya di surga. Cuma memang heran aja, kenapa beraninya selalu keroyokan dan sama anak bayi. Jadi supaya dia nggak lolos lagi dari jeratan hukum, mari kita kawal Justice for Dante. Kemudian ada Rizky Bilar nih yang reply bagaimana instastory dari Septia Siregar. Di sini Rizky Bilar mengatakan, dia juga yang dulu pernah kroyok aku bersama dengan belasan temannya kak. Wow, belasan guys. Terus di sini Rizky Bilar kayak melampirkan bagaimana fotonya dan kalau kita lihat di sini memang babak belur ya Rizky Bilarnya ya. Kemudian Rizky Bilar menuliskan akumulasi dari apa yang dia lakuin itu. Waduh, dari hal ini dapat kita sebutkan bahwa untuk YA ini pernah melakukan tindakan pengeroyokan ya terhadap Rizky Bilar dan juga Putra Siregar. Dan berbicara mengenai kasusnya Putra Siregar yang dikeroyok, mungkin banyak banget dari teman-teman yang belum tahu. Di tahun lalu atau di tahun 2022, Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan selebgram yang juga pengusaha pemilik gerai Polsel Pestor yakni Putra Siregar sebagai tersangka. Putra Siregar itu juga ditangkap bersama dengan artis Rico Valentino. Keduanya terjerat kasus yang sama, yakni dugaan pengeroyokan terhadap seseorang yang berinisial MNA atau N di salah satu kafe di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat ditemui pertama kali oleh awak media usai menjadi tersangka, Putra Siregar mengaku hanya berusaha melerai perseteruan antara Rico Valentino dan pelapor yaitu MNA. Dilansir dari Kompas.com, Putra mengatakan, gue karena melihat Rico mau dikeroyok, hampir mau meninggal Rico-nya, terus saya lerai. Makanya belum bisa banyak komentar saya. Dan saat kejadian itu, Putra mengaku tidak sedang dalam keadaan mabuk ataupun habis minuman keras. Kemudian berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari Kompas.com, terdakwa Putra Siregar dan juga Rico Valentino divonis hukuman pidana masing-masing selama 6 bulan penjara dalam kasus penganiayaan terhadap MNA. Vonis tersebut dijatuhkan majelis hakim dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis tanggal 18 Agustus 2022. Dan pada akhirnya Putra Siregar dan juga Rico itu bebas 1 bulan lebih cepat ya guys. Kenapa mereka bisa bebas 1 bulan lebih cepat? Karena pada kala itu mereka mengikuti program asimilasi. Adapun pengacara dari Putra Siregar yang bernama Murwafik Warodat mengatakan, seharusnya memang beliau bebas 11 Oktober 2022 mendatang. Namun pihak keluarga mengajukan proses asimilasi dan dikabulkan pihak kejaksaan, sehingga bisa lebih cepat, sebulan bisa bebas. Kalau ketentuannya menurut undang-undang sudah jelas bahwa program asimilasi bisa diberikan apabila orang yang tersangkut kasus sudah menjalani hukuman 2/3 masa hukuman. Jadi guys, kurang lebih seperti itulah bagaimana kasus dari Putra Siregar. Intinya adalah dia itu bisa terjerat kasus ini dikarenakan dia itu pengen melerai temannya, yang mana pada kali itu sudah dalam kondisi yang parah guys. Namun untuk yang melakukan pengeroyokan terhadap mereka yaitu YA, itu kayak bisa lolos atau nggak mendapatkan hukuman. Justru mereka yang mendapatkan hukuman. Dan bagaimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Di sisi lainnya, artis Gisel Anastasia itu dikritik keras oleh netizen dikarenakan dia itu dianggap atau dituding memberikan dukungan kepada YA. Hal itu terlihat dari unggahan instastory-nya Safira, yang mana pada kala itu dia ini seperti mendapatkan direct message dari Gisela. Dan untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa baca ya teman-teman seperti apa DM yang sudah dibagikan oleh saudari Safira. By the way ada bagian yang kepotong nih guys, jadi kita nggak bisa baca. Ini aja yang kita bisa baca ya. Jalani bisa berjalan lancar dan juga baik. Dan Bang Arpandi serta keluarga juga bisa dengan tenang menghadapi semuanya. Aku percaya Tuhan pasti bela. Gak usah terpengaruh sama semua omongan dan opini yang gak jelas. Semangat ya. Bagi Sel, makasih banyak. Mohon doanya. Kita pasti support doa. Dan sebisa kita untuk ceritain keadaan yang sebenarnya. Masalahnya, aku juga punya anak kecil. Tahu banget gimana bantuin anak belajar renang. Terus Safira bilang nih, aku tahu aku bukan siapa-siapa. Gak punya power untuk speak up. Yang aku tahu, abang aku bukan membunuh. Aku tahu dia tidak setega itu sama anak kecil. Anaknya sendiri pun tidak pernah sedikit pun disentuh tangan. Semoga Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Habis itu Gisel bales, Tuhan pasti bekerja. Kekuatan doa besar banget, aku yakin itu. Terima kasih banyak Mbak, sehat selalu sekeluarga. Oke guys, jadi seperti itulah bagaimana direct message dari Gisel Anastasia yang sudah dibagikan oleh Safira. Nah, dikarenakan direct message ini, Gisel itu kayak banyak banget mendapatkan kritikan karena dia itu dianggap mendukung saudara GA. Dan hingga sekarang untuk Gisel itu belum speak up mengenai hal yang satu ini. Anyway, cukup sekian ya guys untuk hari ini. I'm Sulky pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Goodbye.